Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selama ini bocil-bocil yang ketangkap aja pakai baju, pakai kaos yang ada logo komunisnya, saya menduga kalau itu adalah orang-orang suruhan. Orang-orang, anak-anak kecil, bocil-bocil yang dimanfaatkan, dikasih kaos PKI, dikasih kaos komunis, disuruh jalan-jalan. Akhirnya mereka yang nangkep gitu. Seolah-olah mereka menciptakan kesan bahwa mereka lah si paling anti terhadap komunis, saudara. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Takbir, saudara. Bukan menduga-duga bang, tapi terindikasi. Dengan kata lain terindikasi. Terindikasi. Alhamdulillah. Jadi mereka mengajak kita untuk membenci jenderal misalnya dengan mengatakan jenderal baleho, jenderal pengecut, macam-macam. Jadi cara mereka itu untuk membuat sebuah framingan agar rakyat ini membenci jenderal. Seolah-olah jenderal ini berafiliasi dengan PKI gitu. Bekerja sama dengan gerakan PKI gitu. Padahal yang membuat framingan itu ya itulah PKI, saudara. Karena neo PKI itu menggunakan trik baru. Jenderalnya difitnah sebagai jenderal baleho. Mereka anti terhadap pemerintahan yang sah di negeri ini. Mereka menggadang-gadangkan perang kepada pemerintah di negeri ini. Mereka mendoakan supaya Indonesia ini hancur sehancur-hancurnya begitu. Ya, mereka sangat takut sekali dengan intelijen hitam. Takut misi bawah tanah mereka bisa diketahui. Gitu. Jadi mereka buat framingan, buat ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Paham tidak, saudara? Itu PKI. Ya, PKI seperti itu. Jadi masyarakatnya itu dicuci otaknya dengan air comberan. Dibuat fitnah-fitnah, kemudian ada kebencian terhadap tokoh-tokoh agama, terhadap santri-santri, sehingga santri-santri ini dipersekusi, didatangi, kiai-kiai didatangi, dipersekusi. Begitu. Cuman mereka bersembunyi di balik agama supaya tidak ketahuan. Kalau dulu kan mereka lantang, mereka itu komunis gitu. Sekarang mereka bersembunyi di balik agama. Agama itu dijadikan sebagai tameng dan juga cara untuk mencari cuan, saudara. Ya. Begitu, saudara. Itu namanya neo PKI. Cara-cara lama itu udah nggak laku, cuman diambil beberapa saja, seperti menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan jenderal-jenderal gitu ya. Padahal mereka upayanya adalah untuk menghancurkan lawan yang dianggap berbahaya bagi mereka. Itu PKI. Sementara kalau TIJ untuk apa? Misalnya TIJ bergabung dengan komunis atau TIJ ini komunis untuk apa? Toh negara-negara yang notabene-nya komunis sekarang udah nggak pakai lagi faham komunis. Apalagi saya, untuk apa? Untuk apa? Dan saya tidak anti terhadap kapitalis. Contoh nih, saya di framing sebagai PKI, tapi sampai sekarang misalnya kepala desa tempat tinggal saya nggak pernah datangi saya mempertanyakan itu. Kemudian Koramil, Polsek di tempat tinggal saya nggak pernah nanyain ke saya gitu. Ya kan? Berarti omongannya nggak bisa dibuktikan, Bin. Sedangkan saya mengatakan indikasi seseorang itu terpengaruh oleh paham PKI, ya menjelek-jelekkan pemerintah yang sah, memframing seorang jenderal jadi jenderal baleho misalnya, suka persekusi, suka caci maki, suka fitnah sana sini, ya berbagai macam fitnah dan juga framingan. Kalau nggak percaya kan baca aja buku-bukunya.
bawa-bawa rakyat, bawa-bawa umat, gitu. Tameng mereka itu. Seolah-olah ini kepentingan rakyat, seolah-olah ini kepentingan umat, padahal mereka bersembunyi di balik rakyat, saudara. Karena mereka pengecut. Nah, kalian sudah tahu kan ciri-ciri komunis itu? Ciri-ciri PKI lah. Kalau komunis ya kita berbicara umum, itu lain lagi. Komunis itu tidak percaya Tuhan, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Karena komunis itu nggak berdoa kepada Allah, berdoa kepada datuknya. Nah, misalnya kalau ada bencana, dia nggak bilang itu karena Allah, tetapi karena ente kualat sama datuk aneh. Begitu komunis. Karena dia nggak percaya Tuhan. Kalau ada apa-apa datuknya, bosnya lah, akibat kualat kepada leluhurnya, Kak. Begitu, kurang lebih begitu. Kalau kita sebagai orang yang percaya terhadap Tuhan, ya, apalagi kita seorang muslim, orang yang bertauhid, ya apa-apa karena Allah, saudara. Nah, apa-apa karena izin Allah, saudara. Nah, jadi begitu. Kalau orang yang nggak percaya Tuhan, ya begitu. Apa-apa datuknya, apa-apa karena dia nggak hormat sama keluarga dia, tiba-tiba jadi gunung berapi meletus. Ah, Bang, Imam Bedegul sekarang teriak setan. Gacau gak? Itu memang keluarga. Iblis, setan itu satu keluarga. Jadi kita tidak heran lagi. Nah, jangan teriak komunis tapi nggak tahu komunis apa. Jangan teriak PKI tapi nggak tahu PKI apa. Ternyata yang teriak PKI selama ini, yang bilang neo PKI, ya PKI itu sendiri. Kami tidak memusuhi pemerintah. Kami tidak memusuhi siapapun. Nah, kami tidak diajarkan begitu. Mudah-mudahan kita menjadi rahmat untuk makhluk hidup yang lain. Al-Zaitun sudah dikatakan belum? Akan. Ana akan meratakan Al-Zaitun. Ana akan menyeret Panji Gumilang. Ana akan melawan PT Angkasa Pura II. Ana akan memimpin barisan paling depan melawan Zionis. Akan. Jangan ditanya tanggal, jangan ditanya tahun, jangan ditanya bulan. Kagak bisa jawab. Antum PKI jawabnya nanti ya. Kemarin ada yang teriak-teriak perang. Giliran gua ladeni, diam. Kita nggak boleh begini begitu. Dia yang teriak perang, dia yang bilang nggak boleh. Itulah orang somplak. Bingung kan sekarang, linglung kan? Setan bisa kesetanan kah iblis, Bang? Iblis bisa kesetanan itu. Ya. Kalau orang ngaji dengan menggunakan langgam Jawa, iblis sudah. Orang ngaji kalau pakai langgam antah berantah, bagus wali. Bismillahirrahmanirrahim. Wali internasional. Aduh, ya Allah. Nggak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wali itu. Belum lagi yang baca kitab. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Aduh, kitab Arab dibaca sungsang. Iblis, saudara. Setan, saudara. Membolak-balikkan bacaan Arab, saudara. Tidak bisa dibiarkan, saudara. Kurang ajar, biadab. Tidak bisa dibiarkan, saudara. Gacau. PKI teriak PKI, saudara. PKI teriak PKI, TJ. Coba kalian pikir dengan akal sehat. Sahabat TJ, kalau Muhibin kan nggak punya otak. Gimana mau berpikir? Ada yang ketinggalan di alam kandungan gitu. PKI itu anti terhadap kapitalis. Ya, satu. PKI itu anti terhadap pemerintahan yang sah. PKI itu sering memfitnah jenderal, bahkan sampai kejadian penculikan. Beberapa jenderal yang sekarang menjadi pahlawan revolusi, ya kan? Tiba-tiba pagi mereka datang culik jenderal, jik, klaksonnya, dibukalah pagar sama pengawal jenderal itu kan, jik, klakson bunyi.
Jenderal dijemput dalam keadaan hidup ataupun mati, saudara. Jadi begitu, saudara. Biar kalian tahu yang mana ciri-ciri PKI, yang mana tidak. Kemudian menghasut masyarakat untuk membenci jenderal-jenderal dengan tudingan macam-macam. Tudingan macam-macam. Kemudian diadu. Seperti pasukan Cakrabirawa dengan para jenderal ini diadu. Perintah ini, perintah itu diadu. Mereka bersembunyi. Kalau tidak diadu, tidak dihasut, mereka tidak akan bisa menjalankan aksi. Jadi penuh trik, intrik, play victim. Adakah Khabib yang jadi korban? Ada. Dibantai sama tentara karena terindikasi PKI. Bukan sebagai penumpas PKI. Lanjut tidak, saudara. Utsman bin Yahya gembong PKI. Itu salah, saudara. Anda sudah berdusta, saudara. Utsman bin Yahya atau bin Yes, beliau hidup di zaman penjajahan, saudara. Halah, TIJ juga PKI. Betul, kalau saya PKI-nya, K-nya bukan komunis, tapi kopi. Saya pedagang kopi Indonesia. Saya petani kopi Indonesia, bukan partai komunis, saudara. Saya tidak masuk ke situ, saya belum lahir. TIJ PKI sebagai petani kopi Indonesia, saudara. Dan itu masyhur, saudara. Husnudzon aja. Syuhrah wal istifadah itu. Habib bagi mau kasih 1 M tuh, Bang. Nggak tahu aneh. Kok bagi-bagi? Kalau aneh nggak butuh. Berapa banyak Kibin dan nangkap PKI? PKI, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Di awal-awal kemerdekaan, itu ada partai yang namanya Partai Komunis, saudara. Dan itu sudah berhasil ditumpas. Sudah berhasil ditumpas, saudara. Kalau TIJ dituduh sebagai PKI, tidak ada datuk gue, keluarga gue yang terkontaminasi dengan paham komunis. Tidak ada. 1 orang pun tidak ada, saudara. Sudah gue cari tahu, nggak ada. Mereka saja yang hidup di zaman Partai Komunis Indonesia, mereka tidak terpengaruh oleh paham komunis. Paham Marxis. Sosialis dan berbagai macam gitu. Nah, sekarang Kiai Imad di framing sebagai sebagai PKI, PWI di framing sebagai FPI, PWI di framing sebagai PKI, saudara. Nah, kalian kalau nonton film pemberontakan yang diketuai oleh Aidid, saudara, tentu kalian paham karakter PKI itu. Ciri-cirinya memprovokasi supaya masyarakat benci terhadap pemerintah yang sah. Memfitnah jenderal dengan kata-kata jenderal Baleho. Itu PKI, saudara. Nah, sekarang kalian tahu neo PKI itu siapa? Saya udah masuk korban PKI belum, Mas? Ente dilabelkan sebagai PKI, saudara. Bukan, ente maling. Ada Bung Lubis nih. Kemana aja, Bung? Aduh, ente. Firza Mania banyak yang nanya ente. Aneh nggak bisa jawab. Kalau aneh jawab nanti dibilang aneh melindungi. Maling, saudara. PKI itu ciri-cirinya memprovokasi umat. Memprovokasi, menjelek-jelekkan, memfitnah pemerintahan yang sah, yang diakui oleh konstitusi. Itu PKI. Ciri-ciri ya. Doyan persekusi, doyan caci maki. Kalian kalau lihat adegan ketika jenderal yang jadi korban, mereka diarak, kemudian dicaci maki, saudara. Dicaci maki, dikata-katain segala macam dengan kata-kata yang kotor, saudara. Ingat itu. Kemudian PKI sangat benci kepada jenderal.
jenderal yang menerima komando dari pemerintahan yang sah, dari presiden yang patuh dan taat terhadap presiden, ya kan? Nah, itu diprovokasi, dijelek-jelekan dengan Jenderal Baleho lah namanya. Itu ciri khas PKI. Sementara dia siapa? Dia bukan siapa-siapa. Itu ciri-ciri PKI. Biar kalian tahu, supaya kalian para mukibin nih bisa membedakan yang mana PKI, yang mana bukan. Ketika ada pengajian yang anti terhadap mereka, mereka ngamuk. Mereka persekusi, itu PKI. Main provokasi, menjelek-jelekkan, membawa fitnah, itu PKI, saudara. Dan mereka selalu berkoar-koar anti terhadap kapitalis, saudara. Mereka anti sekali terhadap kapitalis. Siapakah mereka? Itulah PKI. Kapitalis begini, kapitalis begitu, ini kapitalis, itu ciri khas orang-orang yang memiliki arah seperti PKI. Ya, begitu. Kalau arah PKI-nya ke komunis, saudara. Jadi komunis itu sangat anti terhadap kapitalis dia. Anti terhadap oligarki dia. Itu ciri khas komunis. Yang sangat bisa terlihat ya di kasat mata, saudara. Nah, selama ini yang paling anti terhadap kapitalis, siapa? Gerombolan yang menuduh kita sebagai PKI. Mereka mengerahkan masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, yang otaknya nggak punya, untuk ditunggangi oleh mereka, saudara. Itu PKI. Menuduh kiai bukan kiai. Ya kan? Iya. Kalau Kiai Imad kira-kira PKI bukan? PKI bukan. Bukan, saudara. Karena ada ormas yang katanya anti terhadap PKI, mereka siap berperang, siap berdarah-darah, menumpaskan PKI. Buktinya Kiai Imad belum ada yang berani datangi, apalagi persekusi. Yang doyan persekusi atau penganiayaan, itulah PKI. Hati-hati. Neo PKI, saudara. Neo PKI itu telah membaca situasi, sehingga mereka memainkan peranannya seolah-olah orang lain yang PKI, mereka yang bukan PKI. Mereka anti terhadap jenderal, anti terhadap pemerintahan yang sah, mengajak rakyat untuk memusuhi pemerintah. Di dunia demokrasi, di dalam sebuah negara demokrasi itu mengkritik wajar. Tapi kalau udah kebencian, caci maki, fitnah, itulah gerakan-gerakan komunis, saudara. PKI gaya baru persekusi berkedok tabayun, dan itu pun masa lalu, Bung. PKI yang model itu sekarang udah nggak berani bergerak karena udah ketahuan moyangnya siapa. Jadi dulu seperti itu, tabayun judulnya. Padahal kan tabayun bagus, saudara. Tetapi karena digunakan oleh PKI, sehingga tabayun itu jadi image-nya jadi buruk di mata masyarakat, saudara. Setuju TIJ Ketua PWI Daerah Aceh? Oh, enggak. Jangan, saya belum layak. PKI itu apa tadi ciri-cirinya? Mereka sangat membenci pemerintahan yang sah. Karena mereka ingin mereka yang jadi pemimpin, yang bisa diatur oleh mereka yang jadi pemimpin, bagian dari mereka yang jadi pemimpin. Kemudian mereka suka mempersekusi kiai, mempersekusi santri dengan tudingan macam-macam, dengan fitnahan yang macam-macam. Mereka memframing kepada jenderal-jenderal, misalnya ada Jenderal Baleho katanya. Itu kerjaan PKI seperti itu. Memusuhi jenderal, memusuhi alat-alat negara, memusuhi pemerintahan yang sah, membuat provokasi sehingga masyarakat membenci pemerintah. Padahal di negeri ini kalau kita lihat, kita bisa bebas mengkritik. Tidak akan ditangkap kita mengkritik. Kecuali kalau udah masuk ke caci maki, menghina, begitu ya.
Jadi begitu ciri-ciri PKI. Jadi kalian tahu, mereka membuat berbagai macam wadah dan banyak nyanyi. Nah, kalau dulu ada nyanyian genjer-genjer, nah, ya kan? Kalau sekarang ada banyak sekali nyanyian. Nah, gitu. Itu ciri-ciri PKI, saudara. Cuman mereka tidak berani bawa logo. Kalau dilihat di medsos, orangnya tinggi besar. Aduh, belum tahu dia. Akan masuk ICU. Jangan selalu kayak Bahar kau. Alah, Kibin. Jangan kau ikut-ikut akan. Urung beboh pencuri, pilih ke tempat kau. Si Kori, kasihan suruh pulang. Jangan ngundang gue ke Jakarta. Dia orang Aceh, gue orang Aceh. Menyunakreh, wow. BOO ini luar. Wow. Bilang sama Habib Kori kalian itu, cari TJ. Nah, kalau enggak gua nyari dia nanti kalau udah pulang. Gua datang ke rumah dia. Sambil bawa nasi ketan gitu. Ini orang Aceh nantangin gue suruh ke Jakarta. Kan lucu. Siapkan senjata kalian. Kita perang kalau ada mereka. Pantai, saudara. Takbir. Cangkul, saudara. Cangkul. Aduh, habis nyangkul kabur, keluar perang. Nampak kali orang belum pernah ikut perang. Tinggal di medan tempur aja belum pernah. Ini keluar perang. Kalau TJ belum pernah datangi perang datangi gue. Perang itu datang ke tempat kita. Perang itu datang ke rumah kita. Darurat militer itu datang ke rumah kita. Nggak harus kita datangi perang gitu. Ini orang tinggal di tempat aman di ibu kota sok perang. Akhirnya ya biar nggak terlalu malu ya kenalan sama mantan-mantan orang perang. Nah, biar dikatakan apa? Orang perang yang juga ente. Bang TJ, saya share video abang Mukibin marah-marah. Ya mereka itu memang marah-marah PKI, nggak bisa ramah-ramah kayak kita. Dibilang pembenci Habib bang kita, emang ruginya apa? Nggak ada kan? Saya cuma ingin memperkenalkan yang disebut PKI itu seperti apa. Yang disebut PKI itu suka menghasut, suka caci maki, benci terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian benci terhadap jenderal dengan mengatakan jenderal baleho lah apa segala macam. Mereka benci terhadap jenderal. Nah, di sisi lain mereka seolah-olah berteman gitu. Nah, ya. Nah, tapi TJ mereka banyak berteman dengan aparat. Dulu, PKI dulu juga begitu, menghasut pasukan Cakrabirawa untuk menculik jenderal-jenderal, untuk menculik pahlawan revolusi. Itu hasil daripada apa? Hasut, saudara. Nah, yang akhirnya pasukan Cakrabirawa itu diperangi. Kemudian korpsnya dibubarkan. Nah, pasukan pengawal presiden dulu. Begitu saudara ceritanya ya. Dan PKI itu udah nggak ada di Indonesia. Nah, udah ditumpas. Nah, Neo PKI harus dibuktikan dong. Oke, Imat PKI seharusnya udah digeruduk sama TNI, sama Polri. Tapi kan toh enggak. Ketika Kiai Imat berteman dengan jenderal, berteman dengan aparat, malah di framing macam-macam. Aduh. Makanya nggak sinkron omongan mereka. Nah, PKI itu sangat benci, sangat memusuhi kapitalis. Nah, komunis itu sangat anti terhadap kapitalis. Jadi sekarang itu negara-negara yang dulu berpaham komunis, tapi sekarang tidak menerapkan sistem komunis secara keseluruhan. Seperti Rusia misalnya, seperti Vietnam misalnya, Cina misalnya, Korea Utara misalnya. Jadi yang koar-koar anti terhadap kapitalis, sementara dia transaksi sehari-hari menggunakan cara-cara kapitalis, nah itu terindikasi komunis, saudara. Bisa jadi katanya memerangi komunis, melawan komunis, musuhnya komunis. Ketika kita lihat, kok orang ini kayak komunis gitu, kayak PKI gitu. Nah,
membubarkan pengajian, walaupun pengajian nasab misalnya, kan pengajian juga. Nah, mendidik orang supaya bisa membedakan yang mana yang namanya nasab batil, yang mana yang namanya nasab sahih. Itu kan pengajian, dibubarkan. Kemudian mengajak umat, mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah dengan dikasih yel-yel yang berbagai macam, pemerintahan yang sah. Kemudian orang ngaji diundang ke istana iblis, saudara. Nah, ya kan? Nah, oh, dia cara ngaji mungkin pakai langgam macam-macam, nggak sesuai dengan ilmu kau. Kau panggil baik-baik, kau ngomong baik-baik. Ada orang yang ngaji Bismillahirrahmanirrahim, langsung istananya menjadi istana iblis, saudara. Itu apa? Orang ngaji kok dia kesetanan, saudara. Namanya apa? Nggak bisa dengar ayat suci itu. Perlu diruqyah itu, ente. Nah, ruqyah itu. Dia kesetanan. Stres KMA. Stres dia KMA. PKI juga gitu dulu, yang suruh maju orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang termakan hasutan. Contoh seperti pasukan Cakrabirawa dulu. Masyarakat yang nggak paham apa-apa. Kemudian disodorkan ke depan. Dedengkot-dedengkotnya di belakang layar, saudara. Mereka yang berorasi, berapi-api, saudara. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Bang, saya baru tahu dulu GAM di Aceh yang ngadu dombanya ternyata Bang Alawi. Enggak ada urusan sama mereka. Yang iya kita katakan iya, yang tidak katakan tidak. Walaupun kita nggak sependapat dengan mereka, tetapi itu nggak benar. Konflik yang terjadi di Aceh nggak ada sangkut paut dengan mereka. Begitu, saudari. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.